Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke materi pertama, bab 1, dalam materi tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ya. Jadi dalam sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang sel. Nah, sebelum lanjut ke sel itu apa, sel itu apa? Sel itu macam-macamnya apa? Kita kita harus tahu dulu pengertian sel itu apa. Oke, sel adalah suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Suatu unit terkecil maksudnya. Suatu unit terkecil. Sel itu adalah satu unit terkecil karena sel itu tidak bisa dilihat dengan penglihatan biasa. Dia harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah alat bantu yang biasa digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti sel. Ya, jadi sel itu ukurannya kecil lagi, lebih kecil dari 1 cm, lebih kecil dari milimeter. Pokoknya kecil sekali dan nyaris tidak bisa dilihat tanpa alat bantu. Jadi harus dilihat dengan alat bantu seperti mikroskop. Nah, jadi sel itu adalah suatu unit terkecil, struktural. Struktural itu adalah dia mempunyai bentuk. Kalau hewan itu sel bentuknya bulat, kalau untuk tumbuhan bentuknya kotak. Nah, itu struktural. Dan fungsional. Nah, fungsional di sini maksudnya di dalam sel itu ada bagian-bagiannya lagi. Nah, bagian-bagiannya itu dia punya fungsinya masing-masing. Nah, itu ya pada makhluk hidup. Jadi tubuh kita itu tersusun atas yang paling kecil adalah sel. Sel itu adalah unit terkecil yang struktural dia memiliki bentuk, dan fungsional karena dia memiliki fungsinya masing-masing pada makhluk hidup. Nah, sel itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik itu apa? Sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Contohnya bakteri dan ganggang biru. Membran inti itu sebenarnya seperti ini. Ini adalah inti. Ini inti, nah ini membrannya. Nah, ini membran, sedangkan yang ini inti. Nah, kalau untuk sel prokariotik dia tidak mempunyai ini, yang pembungkusnya di luar dia tidak punya. Sedangkan kalau sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti, berarti dia sudah mempunyai kulitnya, bungkusnya. Ini kan inti. Ini adalah membran. Membran itu adalah lapisan yang membungkus si intinya. Nah, jadi kalau prokariotik dia tidak mempunyai ini, sedangkan kalau yang eukariotik dia sudah memiliki lapisan pembungkus yang intinya ini. Kalau prokariotik itu adalah contohnya pada bakteri dan ganggang biru. Sedangkan eukariotik adalah contoh pada jamur, tumbuhan, dan hewan. Berarti untuk tubuh kita, termasuk ke dalam golongan hewan, itu adalah contoh sel yang eukariotik karena sudah memiliki membran inti. Tanaman-tanaman, mau itu pohon, mau itu bunga, mau itu tanaman-tanaman yang biasa kalian lihat, itu termasuk ke golongan sel eukariotik. Dan jamur yang biasa ada di tempat-tempat yang lembab itu sudah termasuk golongan sel prokariotik. Sedangkan bakteri yang ada di sekitar kita yang kita tidak bisa lihat dan ganggang biru itu termasuk sel prokariotik. Dia belum punya membran inti yang ini. Jadi bentuknya kalau prokariotik itu dia bentuknya gini aja. Nah, kalau yang eukariotik dia bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya. Itu namanya perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Nah, kita lanjut sekarang. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan itu bentuknya berbeda. Bentuk luarnya berbeda, tapi isi-isi di dalamnya itu hampir sama, tapi ada beberapa yang tidak dimiliki oleh hewan, sedangkan tumbuhan memiliki. Oke. Yang pertama ini adalah kulit luarnya, namanya membran sel. Nah, yang di pinggir-pinggirnya ini ada titik garis-garis, ada titik-titiknya, itu namanya retikulum endoplasma. Ada bulatan di sini, ini adalah inti sel.
Ini adalah inti sel. Terus ada kotak kecil, kotak gambarnya kecil, itu namanya vakuola. Terus ada garis-garis, nggak ada titik-titiknya, kosong, garis-garisnya aja, itu namanya badan Golgi. Terus ada titik-titik aja tanpa garis-garis, itu namanya ribosom. Terus ada bentuk oval, di dalamnya ada seperti tali, itu namanya mitokondria. Kita lihat fungsinya masing-masing ya. Oke, fungsinya. Untuk membran sel itu untuk sebagai pelindung karena dia letaknya paling luar. Melindungi, menerima rangsangan dari luar, mengatur keluar masuknya zat, itu adalah membran sel. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu adalah seperti alat transportasi di dalam sel. Nah, retikulum endoplasma ini ibaratkan itu seperti motor dan mobil untuk mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia ngantar kemana-kemana. Nah, retikulum endoplasma ini adalah alat transportasinya. Ibaratkan motor atau mobil. Terus ada mitokondria. Mitokondria ini fungsinya menghasilkan energi. Jadi menghasilkan energi. Jadi tubuh kita itu kan membutuhkan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, di antaranya bagian di dalam sel yang fungsinya untuk menghasilkan energi adalah si mitokondria. Energinya diperoleh dari mana? Dari kamu makan sehari-hari, dari kamu minum, kamu makan yang mengandung protein, kamu makan mengandung karbohidrat, kamu makan mengandung lemak. Itu nanti akan dihasilkan, akan diproses, dicerna untuk menghasilkan energi. Nah, di antaranya yang bertugas untuk menghasilkan energi itu adalah siapa? Mitokondria. Terus untuk respirasi sel. Respirasi di sini adalah apa? Respirasi ini bahasa lain dari bernafas. Nah, jadi bukan kita aja yang butuh bernafas, bukan kita aja yang butuh oksigen, sel juga butuh. Ibaratkan kalau di tubuh kita, mitokondria itu adalah paru-parunya sel. Jadi sel juga punya paru-paru, yaitu namanya mitokondria. Nah, kalau kita itu punya paru-paru untuk bernafas, sedangkan sel punya mitokondria untuk bernafas. Selanjutnya, ribosom. Ribosom itu untuk mensintesis protein. Mensintesis protein di sini adalah membentuk protein itu menjadi struktur yang lebih sederhana agar bisa dicerna oleh tubuh. Itu sebenarnya nanti kalian pelajari membentuk protein yang lebih sederhana itu bentuknya seperti apa, nanti akan kalian pelajari di kelas 8 ya. Yang paling penting kalian tahu kalau ribosom itu untuk mensintesis protein. Sintesis protein itu adalah untuk mencerna protein. Nah, yang kelima, badan Golgi. Badan Golgi itu untuk memproses protein, sama bahasanya kata-katanya beda, tapi maksud dari dan tujuannya itu sama, untuk mencerna protein yang masuk ke dalam tubuh. Inti sel. Inti sel itu adalah berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel. Jadi dia yang ngatur semua kegiatan-kegiatan sel. Dia yang ngatur mitokondria, dia yang ngatur ribosom, dia yang ngatur badan Golgi, dia yang ngatur membran sel, dia yang mengatur retikulum endoplasma, dia yang ngatur kapan mitokondria bekerja, kapan badan Golgi harus bekerja, kapan ribosom harus bekerja. Nah, yang mengontrol semua kegiatan itu, semua mengontrol aktivitas sel itu sendiri adalah inti sel. Jadi inti sel itu ibaratkan bosnya. Inti sel itu adalah pemerintahnya, yang ngasih perintahnya itu adalah inti sel. Yang ketujuh, vakuola. Kalau untuk hewan, vakuolanya itu ukurannya kecil. Ukurannya kecil yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Itu untuk yang sel hewan. Sekarang lanjut ke sel tumbuhan. Sel tumbuhan dari segi bentuknya saja sudah berbeda. Kalau tadi sel hewan bentuknya bulat, kalau sel tumbuhan bentuknya kotak. Nah, di sini ada apa aja? Yang paling luar itu adalah dinding sel. Nah, ini di sini ada garis-garis melilit dan ada bintik-bintiknya. Itu sama retikulum endoplasma, sama seperti yang di hewan tadi yang ini, sama persis. Nah, itu ada di tumbuhan juga, namanya retikulum endoplasma juga sama. Terus yang kedua itu ada inti sel. Nah, ada inti sel juga sama, yang ini yang di tengah. Terus ada badan Golgi juga, garis-garis
yang tidak ada titik-titiknya, yang kosong, badan Golgi. Terus ada bentuk oval yang di dalamnya seperti ada tali, itu mitokondria. Dan ada vakuola. Di sini vakuolanya tuh sebenarnya gambarnya harus lebih besar, cuman ibu tadi beda gambarnya. Terus vakuola di sini sama seperti yang di hewan. Terus ada ribosom. Ribosom juga sama titik-titik aja gambarnya. Nah, yang berbeda dari hewan adalah hewan tidak memiliki plastida. Plastida nih, ini bentuknya seperti plastida, ibu gedein ya gambarnya kayak gini nih. Nah, nah seperti ini gambarnya. Nah, ini plastida gambarnya seperti ini. Ya, oke, kita sekarang pelajari fungsi dari sel tumbuhan. Nah, kita mempelajari fungsi bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Sama seperti membran sel, dinding sel juga fungsinya sebagai pelindung, mengatur keluar masuknya zat, menerima rangsangan dari luar, sama seperti membran sel. Hanya namanya saja yang berbeda. Kalau di tumbuhan namanya dinding sel, kalau di hewan namanya membran sel. Yang kedua, itu adalah retikulum endoplasma, sama juga seperti yang di hewan. Fungsinya sintesis protein, untuk mensintesis lemak, dan sebagai alat transportasi di dalam sel. Yang ketiga, mitokondria juga sama fungsinya, menghasilkan energi untuk sel itu sendiri dan untuk respirasi sel atau tempat sel bernafas. Yang keempat, ribosom. Ribosom untuk sintesis protein, sama untuk mencerna protein agar bentuknya lebih sederhana, agar bisa diserap oleh tubuh, dan sebagai untuk menghasilkan energi, ya. Yang kelima, badan Golgi sama untuk memproses protein yang bentuknya tadi rumit jadi menjadi bentuknya lebih sederhana sehingga protein itu bisa dicerna untuk menghasilkan energi untuk kebutuhan energi tubuh kita. Yang keenam, inti sel untuk kebutuhan energi tumbuhan, maksudnya bukan kita ya, karena ini kita sedang mempelajari sel tumbuhan. Inti sel itu mengontrol aktivitas sel sama seperti yang di hewan. Dia mengontrol semua aktivitas sel, baik itu badan Golgi, ribosom, mitokondria, vakuola, plastida, semua dia yang mengontrol. Semua yang dia yang menentukan. Semua dia yang mengontrol kapan ribosom harus bekerja, kapan mitokondria harus bekerja, kapan plastida harus bekerja, dan lain-lain. Yang ketujuh, vakuola. Untuk vakuola di tumbuhan itu bentuknya lebih besar dibandingkan dengan yang di hewan sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang di hewan kecil, sedangkan yang di tumbuhan dia lebih besar dari yang di hewan. Dan tapi fungsinya sama, untuk menyimpan cadangan makanan. Tapi perbedaannya di mana? Hanya dari segi ukurannya saja. Untuk hewan dia lebih kecil, sedangkan untuk tumbuhan dia lebih besar. Tapi fungsinya sama, untuk menyimpan cadangan makanan. Karena sel juga butuh makan, sel juga butuh energi untuk melakukan aktivitas dia. Sel juga butuh nutrisi. Jadi dia menyimpan cadangan makanan di mana? Di vakuola. Kalau kita menyimpan cadangan makanan di mana? Di kulkas. Ibaratkan sel itu dia juga punya kulkas, tapi namanya vakuola. Kalau kita punya cadangan makanan di mana? Di kulkas. Gitu ya. Yang kedelapan, plastida. Plastida itu fungsinya untuk berfotosintesis. Berfotosintesis ini tujuannya untuk apa? Nih di sini Bu tulis ya. Fotosintesis di sini tujuan fotosintesis adalah untuk menghasilkan oksigen atau rumus kimianya O2 gitu ya. Jadi plastida di sini fungsinya untuk berfotosintesis. Sedangkan fotosintesis itu apa? Tujuan fotosintesis itu untuk apa? Untuk menghasilkan oksigen, di mana oksigen itu nanti akan kita hirup untuk bernafas, gitu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita cukup belajar tentang sel saja dulu, tentang macam-macam sel, terus tentang isi atau bagian-bagian dari sel hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Kalau ada yang belum kalian pahami, ada yang belum kalian mengerti, silakan kalian tanyakan via WA pribadi boleh, via WA grup juga boleh.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.